Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu Sosial Psikologi yang diampu oleh Bapak Nurdin Adiansa. Nah, pada kali ini yaitu tugasnya tentang harus menganalisis dampak media sosial terhadap konsep diri, terus evaluasi bagaimana hal ini mempengaruhi identitas offline bagi saya. Nah, saya di sini sudah membuat konsep tentang hal tersebut. Uh, Adapun analisis dampak media sosial terhadap konsep diri saya, yang pertama yaitu media sosial sebagai cermin konsep diri. Media sosial, saya mempunyai TikTok, Instagram, Twitter. Nah, aplikasi tersebut dapat berfungsi sebagai cermin bagi banyak orang, tempat mereka membangun dan menampilkan identitas diri mereka. Nah, seringkali konten yang dibagikan di media sosial menunjukkan versi diri yang telah disaring lebih sempurna dan kadang-kadang ideal dibandingkan dengan identitasnya seorang di dunia offline. Nah, misalkan saya sering memposting tentang kebahagiaan saya atau hal-hal yang membuat saya menarik dan ingin diekspos gitu. Nah, hal tersebut bisa dilihat oleh orang lain dan bisa membangun motivasi bagi orang lain. Nah, yang kedua yang kesatu ada media sosial sebagai cermin konsep diri. Nah, yang kedua ada pencarian validasi sosial. Nah, banyak orang menggunakan media sosial untuk mendapatkan umpan balik dari orang lain dalam bentuk like, komentar positif atau lain-lainnya. Karena berdasarkan pengalaman saya, jika kita memposting sesuatu baik itu di Instagram, di Facebook atau lainnya, jika kita di like atau di komen positif oleh orang lain, maka saya akan merasa bahagia sekali dan merasa sangat diapresiasi. Nah, yang ketiga yaitu ada perbandingan sosial. Media sosial memungkinkan pengguna untuk melihat kehidupan orang lain secara real time, yang seringkali menciptakan perbandingan sosial yang tidak sehat. Misalnya, melihat orang lain memiliki gaya hidup yang lebih mewah, karir yang lebih sukses, atau hubungan yang lebih bahagia, bisa mengarah pada perasaan ketidakpuasan dengan diri sendiri. Nah, kecenderungan ini dapat menurunkan harga diri dan mempengaruhi persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Dalam kehidupan offline, meningkatkan rasa kekurangan atau ketidakpuasan. Kadang akan seperti itu, melihat orang lain mengekspos hal-hal yang bahagia, yang lebih dari kita akan merasa menurunkan kepercayaan diri kita, harga diri kita. Terus yang selanjutnya keempat ada ketersaingan dari diri sendiri. Nah, ketika seseorang lebih fokus pada citra di media sosial, mereka mungkin kehilangan koneksi dengan diri asli mereka. Misalnya, jika seseorang terlalu terobsesi dengan citra tubuh yang sempurna atau popularitas di media sosial, mereka mungkin mengabaikan aspek-aspek pribadi yang lebih penting dalam kehidupan nyata, seperti hubungan yang otentik dengan keluarga atau teman dekat. Hal ini dapat memengaruhi identitas offline, membuat seseorang lebih terisolasi dan kurang puas dengan kehidupan nyata mereka. Nah, jika kita terlalu cenderung kepada media sosial atau handphone, kita terlalu sibuk dengan gadget kita, maka akan menimbulkan hal seperti itu, kurangnya kedekatan dengan keluarga, dengan orang lain, dan lain-lainnya. Nah, evaluasi dampak media sosial terhadap identitas offline. Pengaruh yang pertama ada pengaruh pada hubungan sosial. Media sosial dapat memperkenalkan tantangan dalam hubungan offline. Ketika seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial atau mencurahkan perhatian pada gambar diri yang diinginkan secara online, mereka mungkin mengabaikan interaksi langsung dengan orang-orang terdekat. Jadi yang telah kita bahas, jika kita terlalu sibuk dengan media sosial, maka kita akan perlahan kehilangan orang-orang terdekat yang asalnya suka mengobrol, main bareng, maka bukan sebagai perusak juga ya, tapi akan agak renggang gitu.
Nah, yang kedua ada perubahan gaya hidup dan aktivitas offline. Nah, kebiasaan memposting secara berlebihan di media sosial atau mencoba mengikuti tren tertentu bisa mengubah seseorang menjalani hidup di dunia nyata. Misalnya, seseorang mungkin lebih fokus untuk mendapatkan pengalaman yang Instagram worthy daripada menikmati momen tersebut tanpa memikirkan sebagai bahan konten online. Ini bisa mempengaruhi kualitas waktu yang dihabiskan dengan orang lain dan kegiatan yang seharusnya bersifat alami dan menyenangkan. Yang ketiga ada pengaruh terhadap kepercayaan diri dan kesejahteraan mental. Nah, adapun kita harus ada tindakan untuk menyeimbangkan identitas antara online maupun offline. Nah, yang pertama yaitu keseimbangan pengguna media sosial. Jadi kita harus menyeimbangkan. Jangan misalkan satu hari ada 24 jam, kita 80% menghabiskan waktu kita di dunia online. Nah, tidak boleh, kita harus menyeimbangkan. Misalkan di dunia offline 50%, di dunia online 50%, karena kita juga butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang kedua mengasah kesadaran diri. Jangan sampai kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang ketiga mengembangkan hubungan yang tulus. Dan yang terakhir ada menghargai diri sendiri tanpa bergantung pada validasi sosial. Harus membangun harga diri yang lebih internal, di mana kepuasan datang dari pencapaian pribadi dan nilai-nilai internal daripada hanya mengandalkan validasi eksternal. Jadi kita juga butuh validasi dari orang lain, bukan validasi dari like, dari komentar gitu. Terima kasih, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.